Aduh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'd. Di video ke-8 ini kita akan coba implementasikan validasi data ya. Jadi sebelum data itu di-insert ke dalam database, kita akan buat validasi. Nah, kenapa kita harus buat validasi? Ya, agar memastikan data yang di-insert itu sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah, sebetulnya kan validasi ini bisa kita lakukan di sisi front end juga ya, misalkan menggunakan Yub. Tapi kalau kita hanya di sisi front end, itu kan dikhawatirkan user itu mungkin ada yang jahil, dia mau insertnya itu tidak lewat web ya, misalkan dia menggunakan Postman atau menggunakan tools-tools yang lain, maka dari itu validasi di sisi backend juga penting. Nah, di Express ini untuk validasi sebenarnya banyak ya caranya, tapi di sini sudah ada package sih yang bisa kita gunakan. Nah, di sini ada yang dinamakan Express Validator. Nah, Express Validator sendiri untuk proses instalasinya ini sangat mudah ya, tinggal npm install dasar Express Validator. Oke, ini kita tinggal install. Nah, sebetulnya saya sendiri sudah menginstalnya. Nah, di sini saya coba lihat lagi. Nah, di sini kalau selesai ya, kita tinggal lihat aja di package JSON ya. Di sini sudah ada nih terinstall untuk Express Validator. Nah, kemudian kita akan coba implementasikan di project kita. Dan untuk Express Validator sendiri sebetulnya banyak metode ya yang bisa kita gunakan. Di sini kita bisa melakukan body ya, yang dicek bodinya, kemudian bisa kita gunakan juga cek, atau kita bisa menggunakan juga scheme ya, cek scheme. Nah, kalau saya sendiri di video kali ini kita akan menggunakan cek ya, karena kalau cek ini saya suka dari returnnya gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini penempatannya di mana sih untuk si Express Validator ini? Ya, penempatannya adalah di middleware routing ya. Di sini ya, berarti di antara root sama function ya. Berarti di sini nih, ini kan untuk middleware ya. Ini ada command. Nah, berarti di dalam di antara ini, nah ini adalah untuk middleware ya, seperti itu. Oke, saya akan gunakan cek. Dan yang ini sebelumnya kan kita menggunakannya password aja ya. Nah, di sini kita tambahkan password confirmation ya. Jadi ada password confirmation. Nah, nanti kita akan validasi bahwa password dan password confirmation itu harus sama. Dan email juga nanti kita akan validasi bahwa kalau sudah ada email yang sama ya kita akan return. Seperti itu. Dan untuk status saya tidak akan validasi. Untuk name saya akan validasi bahwa minimal ada 1 karakter gitu ya. Oke, di sini kita bisa buka nih untuk Express Validator. Nah, di sini saya akan menggunakan yang cek ini. Jadi saya tinggal copy aja. Sini saya copy, saya pastekan di sini ya. Oke, seperti ini. Nah, kita akan simpan di sini untuk validasinya ya. Nah, di sini kita bisa buka, kita paste aja, copy paste aja. Nah, di sini kita bisa tulis di sini. Oke, di sini saya akan ganti dengan nama ya. Name itu minimal ya 1. Dan di sini saya akan kasih message name wajib diisi. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini juga bisa menggunakan regek ya. Menekan info tertentu bisa aja. Nah, seperti ini. Sorry, tadi komanya kehapus. Nah, di sini kita sudah membuat validasi untuk nama. Selanjutnya kita akan buat validasi untuk email ya. Nah, untuk email seperti ini ya. Untuk email seperti ini. Nah, saya akan copy aja. Nah, untuk email kan dia validasinya itu adalah dia akan cek email tersebut sudah ada atau belum kayak gitu ya. Nah, di sini kita akan sedikit rubah ya. Di sini kan find email ya dari method user. Nah, di sini kita akan menggunakan
dari model user model ini. Jadi saya akan kopas user model di sini, dan di sini saya akan ganti menjadi user model. Nah, ini adalah find one. Jadi kita akan cari ya. Nah, di sini kita akan buat where-nya ya. Where apa yang kita cari jika jika email itu adalah value ya. Jika emailnya adalah value yang dikirimkan, maka dia akan mencari nih ya berdasarkan email tersebut. Nah, di sini kalau misalkan ketemu ya, kalau misalkan ada, nah kita akan reject ya. Bahkan di sini email sudah digunakan kayak gitu. Oke, ini sudah. Nah, kemudian kita tinggal validasi untuk password ya. Password juga harus kita validasi. Sini berarti password hampir sama ya. Mungkin untuk lebih jauh bisa digunakan reggae ya, kalau kita ingin password dengan karakter tertentu gitu, misalkan wajib ada angka, wajib ada apa gitu. Nah, itu bisa nanti gunakan reggae. Di sini simpel aja, jadi kita cukup mengecek bahwa email itu harus 8 karakter ya. Password wajib 8 karakter. Nah, seperti ini. Oke, kemudian di sini saya akan cek juga untuk password confirmation. Nah, untuk password confirmation kita bisa cek di sini ya. Oke, di sini nggak tahu nih ada apa enggak. Nah, mungkin kita akan buat dulu deh. Nah, selanjutnya untuk password confirmation kita tinggal copy nih dari yang email ini. Oke, kita tinggal ganti namanya menjadi password confirmation seperti ini. Nah, di sini berarti kita sedikit modifikasi ya. Oke, di sini custom. Nah, ini kita dari requestnya, dan di sini tuh kita bisa hapus. Oke, sudah benar sama hapusnya. Nah, di sini kita akan buat kondisi ya. If misalkan password confirmation itu tidak sama dengan request body dari password ya. Misalkan nilai dari password confirmation itu tidak sama dengan password ya, maka kita akan return. Nah, ini kita akan return satu page ini seperti ini. Kita akan return di sini. Saya akan tulis password dan konfirmasi password tidak sama. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ketika dicek ini password konfirmasi password tidak sama, ya maka akan di return. Nah, tapi kalau misalkan benar, saya akan return true ya. Sorry, kalau misalkan beda sama, saya akan return true seperti ini. Oke, sampai di sini untuk validasi semuanya sudah kita lakukan. Nah, sekarang kita tinggal membuat untuk apa namanya resultnya ya. Jadi kita akan cek kalau misalkan validasi ini terpenuhi, ya berarti dia bisa lanjut ke proses selanjutnya. Tapi kalau tidak terpenuhi, maka dia akan di return ya. Karena kalau sekarang itu kita belum validasi ya. Jadi ketika kayak ini bedain, nah dia masih oke nih ya, masih oke. Oh, sorry, ini posisinya di controller. Oh, ini harusnya yang paling bawah nih, jangan ini. Misalkan status, saya status misalkan atau 2 ya. Jadi sekarang ini ketika saya send, nah dia sebenarnya masih jalan nih, masih masuk ke sini, masih melewati proses ini nih ya. Tapi di sini kita return 422. Nah, kalau kayak gini itu kan nggak ketahuan ya dia errornya kenapa. Nah, di sini kita bisa gunakan validation result dari express generator ini ya.
Nah, ini untuk dibuka aja ini yang di paling bawah, tulisan result. Nah, di sini kita bisa menggunakan validation result ya. Nah, di sini kita tinggal copy aja. Nah, ini terapinnya di mana? Nah, di sini kita bisa terapin di controller ya. Oke, sekarang saya dihapus karena nggak dipakai juga. Sorry, di controller. Nah, ini di sini ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di sini kita bisa buat cons error itu adalah validation result request ya. Dan di sini kita buat logic if misalkan error is empty ya. Jadi misalkan kalau errornya itu tidak kosong ya, kita akan return ya, kita akan return res status 422, kemudian JSON-nya ya, biar user tahu nih apa sih yang salah gitu. Error sini berarti error titik map ya. Oke, seperti ini. Oke, ini udah selesai. Harusnya sekarang berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Ini harusnya nanti muncul password dan password confirmation tidak sama. Nah, ini password dan password confirmation tidak sama, email sudah digunakan. Oke, misalkan kalau namanya saya kosongkan. Oke, sini nama wajib diisi. Ya, ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan ya. Nah, di sini balikin. Mungkin di sini kita sama. Nah, kita coba insert. Ini sudah benar apa belum ya? Oke, email digunakan. Mungkin ini udah ada database. Saya ganti dengan SMK. Sehat banget. Oke. Nah, sini sudah berhasil ya. Berarti validasi kita sudah berhasil. Itu aja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu di-explore ya yang ada di sini. Mungkin pada beberapa kasus yang dibutuhkan itu berbeda-beda ya, dan paling baik adalah dengan membaca dokumentasi. Wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.